Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, bebas. Sebelum kita mulai pelajaran, coba anak ibu berdiri semua. Kita lihat di bawah kursinya, di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada, setelah diambil kita dibuang tong sampah ya anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, coba anak ibu berdiri semua. Kita nyanyi bersama ya. Kita akan menyanyikan apa? Satu-satu ya. 1, 2, 3, iya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, putra kelasnya pimpin doanya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, ibu absen dulu ya. Anggun, Angga, Bobby, Bayu, Novi, Manda, Olive. Hadir semua kan hari ini anak-anak ibu? Baiklah, anak-anak ibu tahu nggak hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kita hari ini belajar IPS mengenai keberagaman budaya Indonesia. Ini membawakan media yaitu mengenai keberagaman budaya Indonesia. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman, yaitu keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keragaman sosial terjadi karena bermacam-macam suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Karena itulah kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah, suku, dan bahasa. Baiklah anak-anak ibu, perbedaan dapat dilihat dari suku, bahasa, agama, adat istiadat, kebudayaan sosial, dan ekonomi. Baiklah, di sini coba anak ibu sebutkan contohnya yang di Indonesia terdapat beberapa suku. Ada banyak suku ya kan. Yang pertama yaitu suku Batak, Jawa, Nias, Minang, Sunda, dan lain sebagainya kan. Ada banyak suku yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari agama juga anak ibu sebutkan ada berapa agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baiklah, biarpun kita berbeda-beda agama, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh mencaci temannya, kita selalu harus saling menghargai, seperti yang disebutkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetap satu. Baiklah, di sini ya ada yang pertama itu gambar pakaian adat. Ini pakaian adat dari Aceh, dari Jawa Tengah, dari Bali, yang keempat dari Jawa Timur, yang kelima dari Kalimantan, yang keenam dari Papua. Di sini juga ada terdapat rumah-rumah adat, yaitu rumah adat Padang, Jawa Tengah, rumah adat Bali, dan rumah adat Papua. Keberagaman sosial budaya disebut sebagai modal pembangunan nasional. Seperti ini ya kan anak-anak ibu, biarpun mereka yaitu berbeda-beda agama, tapi mereka saling menghargai satu sama lain, rukun, tidak saling mencaci ya. Seperti yang gambar sini ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tapi mereka di sini kan saling menghargai, tidak saling mencaci. Coba anak ibu perbedaannya, agama Islam ini memakai jilbab, agama Kristen tidak memakai jilbab. Biarpun kita berbeda, tapi kita harus saling menghargai ya anak ibu. Kita tidak boleh mencaci agama teman kita sendiri. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Karena adanya keberagaman tersebut di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa kita. Baiklah, keberagaman sosial itu harus hidup harmoni. Anak ibu tahu apa itu hidup harmoni? Hidup harmoni yang berarti dengan menjaga kerukunan, senantiasa bertoleransi, saling menghormati antar masyarakat, serta saling tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh hidup harmoni dalam keberagaman sosial budaya yang paling mudah yakni mengutamakan toleransi dan tidak menjelek-jelekan satu sama lain suatu budaya atau suku bangsa. Coba anak-anak ibu sebutkan ada berapa jenis keberagaman sosial. Ada 4 jenis keberagaman sosial. Yang pertama, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat, keberagaman rumah adat, keberagaman upacara adat. Baiklah, coba anak-anak ibu catat dulu. Ada berapa tadi jenis? Coba anak ibu siapkan dulu apanya, buku sama pulpennya kita catat, yaitu keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan suatu masyarakat dengan lingkup tertentu. Sudah? Nah, baiklah. Coba tulis lagi jenis-jenis keberagaman sosial, yaitu yang pertama, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman seni daerah, yang terakhir keberagaman upacara adat. Sudah dicatatkan anak-anak ibu? Baiklah. Jadi anak-anak ibu udah paham kan apa itu keberagaman budaya Indonesia? Baiklah, kalau sudah paham, baiklah anak-anak ibu tahu apa itu gagasan utama? Gagasan utama yaitu inti dari suatu paragraf pada kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang terdapat pada kalimat penjelas. Jadi hubungannya gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan dari gagasan utama. Kalian anak-anak ibu udah mengerti kan semuanya? Sudah dicatatkan tadi semuanya? Coba anak-anak ibu sebutkan ada berapa unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 5, yaitu topik atau gagasan utama, yang kedua kalimat utama, yang ketiga kalimat pendukung, yang keempat transisi, yang kelima penegas. Baiklah, coba dicatatkan anak ibu. Tadi gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf pada kalimat utama. Sudah? Baiklah. Yang kedua itu gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang terdapat pada kalimat penjelas. Sudah anak ibu? Sudah. Coba anak ibu tulis juga tadi unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terdapat 5. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat pendukung. Yang keempat, transisi. Yang kelima, penegas. Sudah? Baiklah, jadi sampai sini sudah paham kan tadi anak-anak ibu tentang keberagaman sosial dan gagasan. Baiklah, kalau sudah paham, coba ibu akan memberikan tugas kepada anak ini. Coba tulis tugasnya. Yang pertama, soal pertama, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulau itu membentang dari titik-titik. Yang kedua, sistem kemasyarakatan meliputi titik-titik. Yang ketiga, bahasa daerah adalah titik-titik. Yang keempat, sebutkan contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Titik-titik. Yang kelima, tuliskan budaya yang termasuk bentuk fisik atau jasmani. Ada 5 soal ya anak-anak ibu. Tolong dikerjakan di rumah.
Minggu depan akan kita periksa, akan dikumpulkan di meja ibu ya. Harus dikerjakan ya anak-anak ibu, tidak boleh tidak dikerjakan. Baiklah, tadi sudah paham kan anak ibu tentang keberagaman sosial, gagasan utama, gagasan pokok. Sudah paham semua kan anak-anak ibu? Baiklah, kalau anak ibu sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya pimpin doanya nih. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum ibu mengakhiri pelajaran, baiklah sebelum menutup pelajaran ini, anak ibu tadi sudah paham kan semua? Baiklah, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.